Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Aan ESR. Di sini kedatangan tamu 2 unit speaker aktif dan TV Cina Vitron. Ini gedalanya mati total. Saya coba hidupin. Oke, LED-nya tidak menyala, posisi mati total. Yang ini power aktif short PIP-nya. Dan yang mau pesan ESR alat ukur tanpa lepas dari mesin, bisa menghubungi saya. Di profil YouTube saya ada nomor WA-nya ya. Ini kiriman luar pulau semua. Alat ini sangat membantu dalam perbaikan TV dan lain-lain ya, karena sistem kerjanya itu tanpa lepas dari mesin. Jadi tidak usah pakai repot-repot dilepas ya spare partnya atau elko dan kapasitornya, langsung ukur ke mesin, mempercepat, memperingan pekerjaan. Oke, lanjut yang ini mau saya bongkar dulu. Ini segelnya sudah kebuka, mau saya bongkar. Oke, casingnya sudah saya bongkar. Di sini banyak kabel yang terkelupas ya, dimakan tikus. Ini kemakan tikus, dan kabel sekring juga dimakan tikus. Oke, kita cek untuk kabelnya, apa VCC-nya masuk apa enggak ya. Takutnya kabelnya juga dimakan tikus. Kita cek untuk VCC-nya, apakah kabelnya masih bagus apa enggak. Oke, VCC-nya masuk ya 220. Berarti kabelnya aman, tidak dimakan tikus. Kita coba perbaikan langsung ke mesin. Kenapa LED indikatornya mati alias tidak menyala? Padahal di sini fuse-nya tidak putus ya. Saya cek fuse-nya. Oke, fuse-nya mau saya tes. Oke, fuse-nya masih aman, tidak putus ya. Kita cek untuk elko ini. Elko ini tidak short. Elko ini tidak short ya. Berarti positif, TR regulator ini tidak short. Oke, kita pindah ke horizontal. Horizontalnya pun tidak short. Kita pindah ke B+. B plusnya juga tidak short. Dioda vertikal juga tidak short. Berarti ini masih aman. Ini 12 voltnya juga tidak short. Yang ke audio juga tidak short. Tapi TV-nya mati total, LED-nya tidak menyala. Aneh ya, tidak ada yang short, cuma tidak menyala, sedangkan kabelnya normal-normal semua. Oke, mau saya coba nyalakan dan mengukur tegangannya. Oke, kita coba ukur B plusnya, apakah keluar apa enggak ya. Ya, ini B plusnya di sini. Oke, ternyata B plusnya tidak keluar. Ini ya, B plusnya tidak hadir. Kita cek ke elko utama. Elko utama hadir ya, tapi B plusnya tidak hadir. Oke, berarti yang bermasalah ada di primer. Permasalahannya ada di primer ya teman-teman, tapi di sini tidak short. Primernya tidak short. Kita langkah awal kita cek seperti ini ya.
Mungkin buat teman-teman pemula, mungkin jadi referensi cara memperbaiki primer Cina ya. B plusnya tidak hadir, cuma tidak short. B plusnya kalau diukur tidak hadir. Ini jantung utama ya. Jantung utama itu di B plus, teman-teman harus normalkan dulu. Kita coba VCC-nya. VCC-nya masuk ya. Langkah selanjutnya kita tes untuk VCC R kembar. R kembar pertama masuk. Ini R kembar ya, 110 atau 120. Kita cek lagi ke R kembar kedua. R kembar kedua masuk tegangannya, berarti ini normal ya. R kembar masuk, berarti PCC-nya normal di R kembar. Oke, kita di sini perbaikan di umpan balik. Karena VCC-nya masuk ini. Kita obok-obok umpan baliknya. Tegangannya masuk. Oke, selanjutnya kita ukur komponen-komponennya. Arahkan ke skala 1 kilo. Kita ukur dari ini R kembar. R kembarnya normal ya. Ini kebaca 120. Kita coba untuk TR-nya. Ini TR umpan balik, kodenya 1015, dan yang ini 1815. Kita menunggu solderan dulu. Solderannya belum panas. Kecurigaan saya ada di umpan balik yang bermasalah. Bisa jadi VR-nya atau ini ya, RR ini yang 3 baris. Saya coba dulu untuk mengangkat ini resistor ini. Mau saya ukur dulu. Oke, kita angkat satu persatu, melacak primer bagian mana yang bermasalah. Karena B plusnya tidak hadir. Oh, ternyata ini ya teman-temannya putus ya. Jadi kalau diukur langsung ke PCB ada hambatan, tapi kalau dilepas tidak ada hambatan ya. Oke, ternyata R ini biang keroknya R120, R kembar. Mungkin ini bocor atau gimana ya. Padahal tadi tegangannya masuk ke sini, nyebrang. Mungkin bocor atau gimana. Oh, ternyata normal. Ternyata normal ya. Jadi saya mengukurnya kena yang karatan ini. Ternyata normal. Tidak masalah. Kita pindah yang lain. Oke, saya mau kembalikan R-nya. Diusahakan kalau bisa pasang dari atas ya, biar kelihatan rapi. Biar kelihatan rapi, kita langsung pasang dari atas. Dan langkah selanjutnya kita melacak VR ini ya, VR ini bermasalah apa enggak.
karena body VR-nya agak karatan gitu ya. Cara melacaknya cukup mudah, cukup menggunakan resistor 1 kilo seperti ini. Kita langsung tancap ke VR-nya ya, pin VR seperti ini. Kalau ini tegangan B plusnya masih 0 volt, berarti VR-nya tidak bermasalah. Kalau tegangan nanti langsung keluar B plusnya, berarti VR ini bermasalah. Jadi fungsi dari resistor ini menggantikan VR ya. Tanpa melepas VR, kita cukup mencipres seperti ini untuk memprediksi kerusakan VR. Saya akan menyalakan dulu. Di sini banyak tai tikusnya. Mungkin TV ini dibuat sarang tikus. Ini tai tikus. Oke, langsung tancap. Apakah bepesnya mau hadir, mau nongol apa enggak ya? Kita langsung aja pengecekan. Langsung nyalakan. Bismillah. Ternyata masih nihil. B plusnya belum keluar. Tegangan primer masuk ya. Berarti VR ini tidak bermasalah. Oke, tegangannya masuk di R kembar. Kita pindah melepasnya VR. Kita buang dulu muatannya. Kalau TV tidak bekerja seperti ini, tegangannya menyimpan ya. Hati-hati buat teman-teman pemula, jangan sampai setrum karena tegangan ini sangat tinggi. Oke, kita lanjut untuk R kembar. Ini ada R kembar ya, 3 biji. Kita cut pinnya satu persatu dan diukur. Cut pinnya satu persatu dan diukur. Kita cut satu persatu. Karena R ini rawan putus. Ini R umpan balik ya teman-teman ya. R3 ini R umpan balik. Kalau B plusnya tidak hadir atau tidak nongol, kita cek untuk umpan baliknya. Tapi feeling saya ini tidak putus ya, karena saya ukur tanpa lepas, masih nancap di mesin, itu ada hambatan, cuma nggak akurat. Feeling saya ini belum putus. Kita coba cut dulu. Tadi saya ukur tanpa mengejutnya, itu ada hambatan. Feeling saya tidak putus, tapi saya memutusnya supaya yakin. Oke, kita goyang-goyang. Usahakan jangan nempel solderan. Kita goyang-goyangkan.
Oke, sudah. Kita ukur nilainya. Yang ini 48 kilo. 48 kilo. Kita ukur. Setting jarum ke 0 dulu. Yang ini 48 kilo. Oke, masih normal ya. 48 kilo. Dan yang tengah ini sekitar 150 kilo. Kita ukur. Oke, 150 kilo. Dan yang paling pinggir lagi 100 kilo. Yang ini yang paling kiri 100 kilo. Oke, tidak putus ya. Ada hambatan ketiga resistor ini. Karena saya sudah feeling dari tadi ada hambatan. Tanpa dicut itu ada hambatan ya. Kita kembalikan. Tadi saya mengukurnya seperti ini, tanpa melepas ya, tanpa dicut. Seperti ini. Itu ada hambatan. Kalau putus itu tidak ada hambatan ya, cuma tidak akurat. Kalau tidak dicut tidak akurat, tapi masih terbaca ada hambatan. Oke, berarti 3 resistor ini masih normal ya teman-teman. Kita lanjut pindah ngukur ke drivernya bagian sini. Kita ukur transistornya. Transistornya normal, tidak short. Kita pindah ke transistor drivernya yang kecil ya. Seperti ini, kita ukur bolak-balik. Oke, seperti ini. Ini short ya. Jarumnya mentok ke kanan yang sebelah sini. Ini coba perhatikan. Mentok ke kanan dan yang satunya tidak mentok. Oke, mau saya cabut. Di sini jenis transistor ini transistor itu ya teman-teman ya, jenis NPN positif ya, atau cara nyebutnya itu transistor plus gitu ya, NPN gitu ya. Ini transistor ini bisa diganti dengan transistor TR warna. Transistor ini ya bisa diganti dengan transistor warna atau transistor driver horizontal yang ada di sini, yang dekat dengan yang satu jalur dengan transistor horizontal. Yang ini ya, ini ada transistor driver horizontal pendorong trafo ini. Itu sama aja karena ampernya sama-sama besar. Kita lepas saja. Cara perbaikan TV Cina. Mati total, backplusnya tidak nongol ya, cuma tidak short. Jadi sedikit aneh, biasanya kalau short itu jeplak, tapi ini tidak jeplak. Oke, kita cabut. Oke, ini. Dan usahakan teman-teman harus hafal ya, jangan sampai kebalik nanti cara menggantinya. Dengan seri C3807. Kita ukur lagi. Kalau dilepas seperti ini tidak short ya teman-teman. Jadi kalau posisi di PCB itu short, tapi ini tidak short.
Oke, kita langsung ganti aja karena ini tidak short ya. Saya juga feeling ini bukan penyebabnya karena ini tidak short. Kalau dilepas, kita coba ganti aja, nggak masalah ya, dicoba-coba. Feeling saya ini tidak short. Kita di sini perbaikan tanpa gacun. Karena di gacun itu tidak mesti ya, kadang awet, kadang enggak. Jadi berusaha tanpa gacun ya teman-teman ya. Karena ilmu itu dari pengalaman. Banyak sekali buat teman-teman yang alternatif pakai gacun, tidak mau mikir ya. Tidak mau mikir, yang penting bayaran gitu ya. Tapi semua itu tergantung dari teman-teman, karena ilmu itu dari pengalaman. Oke, sudah saya ganti dengan seri sama, tapi feeling saya ini tidak berhasil ya, karena tadi dilepas tidak short. Dilepas tidak short ya. Saya coba nyalakan aja. Oke, mau saya tes lagi ya. Ini B plusnya belum keluar, B plusnya belum keluar ya, sedangkan tegangan di primer sudah masuk, cuma B plusnya belum keluar. Oke, saya lacak lagi ya, kita buang tegangan dulu. Tapi ini tidak jeplak, aneh ya. Oke, kita pindah ke umpan balik. Ada dua transistor yang belum saya cek, transistor 1015 dan 1815 ya. Ini belum saya cek, kita coba cek aja. Kita cut. Pinnya patah. Kita lepas saja karena pinnya patah. Ya ini serinya 1020 1020 ya. Persamaannya 1015. Kita ukur. Ini jenisnya PNP. PNP ya teman-teman ya, bukan MPN. PNP. Di sini tidak short. Di sini tidak short. Oke, kita kembalikan aja transistornya karena tidak short ya. Kita pindah ke C1815 yang ada di sekunder. Kita coba untuk mengeceknya.
kita cabut aja, dicabut atau dicut nggak masalah. Oke, kita coba ukur transistornya C1815. Di sini lagi-lagi tidak short ya. Tidak short dan tidak bocor. Berarti ini masih normal. Transistor ini masih normal ya. Saya kembalikan. Diganti juga tidak masalah ya, takutnya error. Di sini saya ganti aja, takutnya error ya, karena pinnya karatan. Tapi pinnya karatan, transistornya tidak short atau tidak bocor. Dan RR-nya sudah saya cek normal semua, tapi backflash-nya belum hadir. Agak aneh ya. Oke, sudah saya kembalikan. Dan pin 4 ini, IC kopler ini juga karatan pinnya. Ini wajib dicurigai ya, karena karatan. Saya coba untuk melepasnya, untuk menggantinya, karena pinnya karatan. Nah, ini pinnya karatan ya teman-teman, perlu dicurigai. Saya akan melepasnya IC kopler ini, IC kopler, karena pinnya karatan, sama seperti transistor 1815 tadi karatan. Ya, ini sudah saya lepas. Pinnya karatan, takutnya setengah putus ya. Pinnya di sini karatan semua, ke 4 pin ini. Takutnya ini error atau setengah putus. Saya ganti aja. Oke, ini penggantinya agak bagus ya, tidak karatan. Penggantinya cabutan. Langsung saya tancap. Jangan sampai kebalik. Oke, sudah selesai waktunya percobaan. Apakah berhasil apa enggak? Kita coba aja. Kalau ini enggak berhasil, kita coba untuk penggantian transistor.
Bismillah. Ternyata masih nihil ya teman-teman, masih tidak membuahkan hasil, padahal tegangannya masuk. Oke, kita lanjut untuk penggantian transistor. Oke, transistornya sudah saya ganti ya, transistor PSU. Setelah saya cermati, PTR ini masih baru, masih mulus. Coba perhatikan, kayaknya sudah diganti, diobok-obok sama tusernya atau usernya ya. Ya, ini pinnya masih baru, transistornya pun masih baru, masih gres ya. Saya yakin ini usernya sudah menggantinya sendiri, efek Google berarti ya. Tadi soalnya saya pas bongkar casing itu bautnya sudah kendor semua, baru saya ingat. Setelah saya cek, transistor ini ternyata horizontal, ini bukan TR PSU ya. Saya coba untuk mengukurnya. Ini TR jenis transistor horizontal ya teman-teman ya, yang memakai damper. Kalau diukur bolak-balik itu ada pergerakan atau ada hambatan. Saya coba ya, tes bolak-balik kiri kanan. Ya, ini ada pergerakan. Ini jenis transistor horizontal. Jenis transistor horizontal ya. Kalau PSU itu kalau nggak salah itu tidak boleh, maksudnya tidak boleh ada hambatan kiri kanannya ya. Kalau PSU itu ya, saya contohkan, ambil TR PSU ya. Ya, ini TR PSU seri J6810 cabutan. Kalau TR PSU itu seperti ini, hambatannya cuma ada di salah satu pin, tidak dua pin ya, seperti ini. Dan sebelahnya diukur itu tidak ada hambatan. Itu jenis TR PSU. Ini kayaknya dioda horizontal kayaknya ini, dengan seri D5038. Saya coba aja. Kalau ini nanti diganti TR PSU, kalau B plusnya mau hadir, mau nongol, berarti itu benar TR horizontal dan pernah diganti sama user ya, atau tuser, ini saya nggak tahu. Kalau ini misalkan tuser, kenapa tidak mengenal TR ya, jenis TR. Saya coba menggantinya. Oke, langsung saya tancap ya. Apakah ini berhasil nanti? Saya tadi lupa tidak mengecek TR ini ya. Saya kira TR-nya ini TR asli bawaannya. Ternyata setelah dilepas, ternyata TR-nya masih bagus, masih mulus ya. Masih mulus. Masih bening. Saya yakin ini bekas diobok-obok sama usernya. Mungkin efek YouTube atau efek Google ini. Kalau ini nanti B plusnya mau nongol, berarti benar feeling saya berarti ya. Kalau ini nanti B plusnya nongol, setahu saya kalau diukur bolak-balik itu ada hambatan, itu transistor horizontal. Jadi saya obok-obok dari tadi, percuma ya, nggak ada hasilnya. Ini saya tadi obok-obok, umpan balik ke sini, ganti yang karat-karatan, percuma, nggak ada hasil. Dan TR driver ini sempat saya ganti juga. Oke, saya coba untuk mengukurnya. Bismillah.
Kita harus telaten ya teman-teman ya, anti gacun ini ya ceritanya. Kita tidak boleh menyerah sebelum kita berperang, pepatah atau kata-kata mutiara. Kita bersihin dulu, takut ada timah yang nempel. Oke, saatnya percobaan sambil ukur B+. Ukur B+, sini B+-nya. Ternyata lupa, jacknya belum dipasang ya, buru-buru jacknya belum dipasang. Oke, kita coba lagi. Bismillah. Yes, B plusnya langsung nongol ya. B plusnya 115. Berarti saya obok-obok umpan balik dari tadi percuma ya, sia-sia. Saya obok-obok driver horizontal, sempat saya ganti karena takut error, dan obok-obok resistor TR kembar sama umpan baliknya saya ganti semua karena karatan ya. Karena karatan ternyata saya ketipu dengan ini transistor horizontal yang ditancap sama usernya atau tusernya ya. Saya buang dulu muatannya. Mau ketawa takut dosa, kata teman-teman. Ternyata saya ketipu dengan TR ini. Ini TR horizontal ditancap ke deregulator ya, ke PSU. Oke. Dari tadi kalau usernya bilang pernah diganti, enak kan ya, tidak capek-capek obok-obok umpan balik. Karena saya tes tadi satu persatu, video di depan tidak ada yang putus airnya, terus transistornya tidak ada yang short atau tidak ada yang bocor ya. Kalau andai saja usernya jujur pernah diganti, pasti nggak makan waktu ini. Oke, mau saya sambung dulu untuk RB plusnya karena saya cut. Hati-hati takut menyimpang tegangan. Oke, tidak menyimpan tegangan ya. Ini R-nya saya putus tadi, mau saya jumper lagi. Nanti usernya saya tanyakan ya teman-teman ya. Kalau pas ngambil nanti saya tanyakan apakah TV ini pernah diservis sendiri. Mungkin sama anaknya. Mungkin sama anaknya diservis sendiri ya. Ternyata yang diganti itu TR horizontal, bukan TR PSU. Oke, sudah saya jumper, mau saya coba nyalakan. Bismillah. Saya beresin dulu. Oke, saya coba nyalakan apakah langsung start. Oke, langsung start ya teman-teman ya. Playbacknya langsung moncrot. Kita intip layarnya. Oke, langsung keluar. Kasih anten dulu. Kasih anten dulu. Ngerig ya.
Di sini ada yang ngerik, bagian PSU ada yang ngerik, dan gambarnya normal. Di PSU ada yang ngerik, saya lepas dulu, saya cabut. Oke, di PSU sebelah sini ada yang ngerik ya. Saya coba untuk solasi ini karena sekren ini sudah terkelupas dimakan tikus. Oke, jadi TV-nya sudah normal kembali ya teman-teman, tinggal menghilangkan bunyi ngerik. Jadi permasalahannya ada di TR ini. Andaikan saja TR ini TR PSU, mungkin usernya sudah tidak membawa TV-nya ke sini ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman cara memprediksi ya. Memprediksi kerusakan primer atau PSU seperti tadi ya buat teman-teman. Caranya kalau B plusnya tidak hadir, tidak nongol, kita obok-obok untuk umpan baliknya. Kalau umpan baliknya normal semua, transistor, resistor, dioda, kita perlu curiga sama ini, Sontoloyo ini teman-teman ya. Oke, mau saya obok-obok yang berbunyi ini aja dulu karena saya curiga ininya bocor. Kabel sekrennya dimakan tikus. Saya solasi dulu. Oke teman-teman, punya berbunyi ngerik ya. Hilang timbul, hilang timbul. Sekrennya sudah saya solasi, masih tetap. Oke, PSU-nya ngerik ya. Kita cari tahu dulu bagian mana yang ngerik. Kalau sesuai pengalaman saya, VR-nya nggak beres ini. VR-nya mau saya ganti aja. Masih ada bonus lagi ya teman-teman. Mungkin TR PSU ini jebol disebabkan bunyi ngerik tadi ya. Disebabkan bunyi ngerik tadi sehingga TR PSU ini jebol atau rusak, dan sama usernya diganti TR horizontal. Kita perbaikan aja dulu untuk mengganti VR ini, karena VR error itu mengakibatkan tegangan B+ juga error naik turun ya. Kita ganti aja dengan resistor. Kita ganti dengan resistor. Apakah bunyi ngeriknya ini ya, apakah bunyi ngeriknya ini mau hilang? Kita coba aja. Oke, VR nya sudah saya lepas dan sudah saya ganti ya. Di sini VR nya sudah karatan dan saya ganti untuk 1 kilo. Saya ganti 1 kilo. Oke, mau saya nyalakan. Apakah suara resek-reseknya atau ngeriknya hilang apa enggak ya? Tadi pas berbunyi ngerik di layarnya itu agak menciut ya. Oke, mau saya nyalakan. Oke, suara ngeriknya sudah hilang ya setelah penggantian VR. Ini saya ganti dengan 1 kilo ya, sudah nggak berisik. Mudah-mudahan video tadi ya kedengaran waktu sebelum ganti VR, layar PSU nya berisik. Setelah ganti VR sudah nggak berisik ya, dan layarnya kembali normal. Oke, tinggal di tes running. Mau saya rapiin, dirapiin dan tes running sekitar 1 jam 2 jam ya.